Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Tepat ketika sosok itu menyapu dengan ganas, Uyan dan lainnya tidak memiliki waktu mundur, sehingga mereka juga terkena dampak tabrakan antara Xiuyan dan sosok itu. Namun, meskipun sosok Xiuyan sama sekali tidak bergerak, tapi tinjunya sudah meledak di depannya. Kemudian, sesosok muncul di kehampaan dan tidak melakukan apa-apa setelah bertabrakan dengan tinju Xiuyan. Ternyata Anda juga merupakan tingkat kekuatan ketiga, Xiuyan berkata dengan dingin. Hei, saya memang berada di tingkat ketiga, tapi saya sudah membuka 6 sumber asal. Jika dilihat dari nafas Anda seharusnya baru saja menembus ke tingkat ketiga. Dan kesenjangan kekuatan ini cukup untuk menghancurkan Anda. Pria yang bertarung melawan Xiuyan adalah pria yang mengenakan jubah broklat mewah dengan mahkota emas serta jepit rambut giok. Namun, ada ekspresi sedikit ganas di wajahnya. Kemudian sosok pria itu tertawa dingin. Pada saat yang sama, tampaknya ada sesuatu di jarinya yang langsung meledakkan energi ganas. Di bawah ledakan menakjubkan yang seperti guntur menyebar, yang membuat sosok Xiuyan segera terlempar ke belakang karena kekuatan guncangannya. Namun, dia tidak terluka. Bagaimanapun dengan kekuatan fisik Xiuyan yang sangat kuat, dampak seperti itu tidak akan menjadi ancaman apapun. Pantas saja Anda begitu sombong. Pria itu menjentikkan lengan jubahnya dengan sikap merendahkan, kemudian menatap Xiuyan dengan tatapan arogan. Namun mata Xiuyan mengandung niat membunuh, dan dia tiba-tiba melangkah maju dengan telapak kakinya dan langsung mengambil beberapa langkah berturut-turut. Segera dalam kehampaan yang luas ini tiba-tiba beberapa bayangan langkah kaki yang kokoh mengembun satu demi satu. Kemudian langsung mengaum ke arah pria itu dan menekannya dengan menutupi area yang lebih luas. Pada saat ini, ekspresinya menjadi gelap. Jelas dia tidak menyangka bahwa Xiuyan tidak hanya sama sekali tidak takut padanya, tetapi juga ingin bertarung dengannya. Sangat tidak tahu malu, bahkan seekor semut yang saleh pun tidak berani menantang dewa ini. Pria itu mendengus dingin, tapi Xiuyan mengabaikannya sama sekali. Setelah pria selesai berbicara, dia tiba-tiba mendekat dalam sekejap. Saat cahaya di matanya hampir padam. Serangan Xiuyan menghilang dalam sekejap, namun tanpa cerobohan apapun. Segera cahaya bayan tiba-tiba melintas yang membuat sosok pria itu membeku di tempat, jatuh berdiri dan meraung ke arahnya. Pada saat dia sadar dan melepaskan diri dari kendali bayan, semuanya sudah terlambat. Karena sosok pria itu tertahan oleh suara teredam. Karena dia tidak bisa bergerak sama sekali, yang membuat jubah mewahnya meledak dan hancur. Memperlihatkan klip bagian dalam berwarna emas yang samar. Meskipun demikian, pria itu masih memuntahkan seteguk darah, lalu mengeluarkan pelindung untuk menutupi dirinya. Namun Xiuyan terus mengambil 2 langkah lagi dan saat semua bayangan kaki besar itu jatuh. Di bawah suara gemuruh yang memekakkan telinga, kekuatan penindasan yang sangat besar meliputi pria itu. Dan yang membuat perisai pertahanan pria itu akhirnya tidak dapat tertahan lagi. Dan hancur dengan suara teretakan. Namun pria itu memiliki lebih dari 1 harta pertahanan. Jadi dia mengeluarkan giok pelarian lagi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Hanya saja, sebelum pria itu sempat bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan tinju dipegangnya seperti gunung sudah menyerangnya dengan ganas. Tuar! Tiba-tiba terdengar suara teredam dan perisai pelindung yang baru saja dilepas tiba-tiba hancur. Kemudian lehernya menegang dan sepasang ibu jari yang kuat mencubitnya dengan kuat. Apakah Anda ingin mencoba untuk menekan saya? Xiuyan menyipitkan matanya sedikit dan menatap pria itu. Kemudian niat membunuh yang kuat langsung melonjak lagi dan api 3 warna di tubuh Xiuyan juga menyapu bersamanya. Dan selama Xiuyan berpikir untuk melepaskan nyala api 3 warna akan meledak dan itu cukup untuk melukainya dalam sekejap. Yang mulia, mohon belas kasihan,
Maafkan saya karena telah banyak menyinggung perasaan Anda. Saya berasal dari alam Dewa 9 surga dan nama saya Huayitian. Jadi saya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Mungkin saya bisa bekerja sama setelah masuk dengan Anda. Mendengar apa yang dikatakan Huatian, mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika pria itu mengungkapkan namanya. Karena nama belakangnya adalah Hua dan dia berasal dari alam Dewa 9 surga. Jadi secara alami itu langsung mengingatkan Xiaoyan pada Huachan yang dikenal sebagai Dewa Langit 9 Matahari. Namun Xiaoyan belum mengetahui apakah Huachan adalah musuh atau teman. Tapi karena nama belakangnya adalah Hua, pria ini mungkin sebenarnya memiliki hubungannya dengan Huachan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berniat membunuhnya secara gegabah. Tentu saja tujuannya adalah untuk menekannya sejak awal. Jadi Xiaoyan segera melemparkannya yang membuat wajah Huatian menjadi pucat. Pakaian compang-camping saat ini sangat kontras dengan penampilan mewah dan indah saat pertama kali muncul. Bahkan ekspresi wajahnya tidak lagi tajam saat ini. Dan saat dia melihat Xiaoyan, dia tiba-tiba menjadi lebih hormat. Dan dia segera menangkupkan tinjunya dan menundukkan tangannya. Apa yang tadi Anda gunakan untuk menyembunyikan aura Anda? Tanya Xiaoyan dengan dingin. Meskipun Huatian juga sangat pintar dan mengerti maksud Xiaoyan, tapi tentu saja dia harus menyerah di bawah kekuatan absolut. Jadi dia segera mengeluarkan liontin Gyo dan melemparkannya ke arah Xiaoyan, sehingga mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihatnya. Karena liontin Gyo ini tidak hanya sama persis dengan liontin Gyo yang diberikan nomor 7 padanya, tapi juga sangat mirip. Namun meskipun metode pembuatannya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan di garisnya. Dan Xiaoyan dapat yakin bahwa itu sama dengan liontin Gyo di tangannya. Karena dengan kekuatannya, dia tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Jadi liontin Gyo itu sepenuhnya menyembunyikan auranya. Hanya setelah Ye Beijing mengirim pesan kepada Xiaoyan, barulah dia mengetahui keberadaannya. Yang mulia, sebenarnya mengenali liontin Gyo ini? Huatian sedikit terkejut. Dari mana Anda mendapatkan liontin Gyo ini? Xiaoyan bertanya dan penasaran. Karena meski menurut nomor 7 sudah melakukan banyak transaksi, tapi Xiaoyan tidak tahu banyak tentang kebenarannya. Saudaraku, ceritanya panjang dan saya membelinya dari He Xianren. Huayitian segera menjelaskan. Siapa Xianren? Xiaoyan terus bertanyakan tentang Xianren. Wajar jika saudaraku tidak mengenalnya, namun jika Anda menemukan harta karun langka, Anda dapat membeli atau memperdagangkannya di tangan Xianren. Huayitian tertata dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan sepertinya telah menyerah dan tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Tapi meskipun Huayitian juga mulai berperilaku lebih baik, tetapi di dalam hatinya dia justru sebaliknya. Apakah menurut Anda dia seekor bango? Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Ya, kadang-kadang dia akan berubah menjadi bentuk manusia, tetapi sebagian besar waktu dia akan mempertahankan bentuk aslinya, yaitu burung bango dan burung peri-peringan. Tapi dia dapat dikenali begitu Anda bertemu dengannya. Huayitian melanjutkan. Tapi dilihat dari nada suaranya, dia seharusnya tidak berbohong. Segera Xiaoyan membalikkan tangannya dan itu adalah Jiang Hua. Begitu reputasi ini muncul di dunia dan liontin Gyo ini menjadi tiket Anda. Xiaoyan berkata, Oke. Huayitian mengangguk dan menjawab, namun senyuman dangkal dan dia jelas sangat tertekan. Lagi pula dengan liontin ini, dia bisa menyembunyikan auranya, sehingga dia dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Tapi sekarang, setelah dia dikalahkan oleh Xiaoyan, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk tawar-menawar. Karena jika Xiaoyan menyerangnya lagi, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia pasti harus membayar harga yang lebih mahal. Pada akhirnya, jadi Huayitian hanya bisa menggertakkan gigi dan menerima kerugian apa adanya. Adapun Wu Yan dan yang lainnya, mata mereka hanya memandang Xiaoyan dari jauh. Namun mereka bahkan lebih hormat saat ini. Karena Xiaoyan telah mengalahkan orang kuat tingkat ketiga dengan 6 sumber asal. Bukan tandingan Xiaoyan, apalagi mereka. Untungnya, kita tidak bertindak karena marah sebelumnya. Jika tidak,
kita bertiga tidak akan mampu mengalahkannya, bahkan jika kita bekerja sama. Uyan menarik nafas dalam-dalam dan Qian Zhuang juga mengangguk setuju. Adapun Jinxi, dia hanya menyatukan kedua tangannya dan melafalkan kalimat kitab suci. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Minute sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.